Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas terkait dengan pajak bumi dan bangunan dalam mata kuliah perpajakan. Oke, pajak bumi dan bangunan itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Oke, definisi dari pajak bumi dan bangunan yaitu pajak yang dikenakan atas objek pajak yaitu bumi dan bangunan. Definisi dari bumi menurut undang-undang tersebut adalah seluruh permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di dalamnya, baik itu tanah dan atau perairan. Kemudian bangunan, yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap atau permanen pada bumi, yaitu pada tanah dan atau perairan. Nah, termasuk dalam pengertian bangunan dalam undang-undang ini adalah jadi tidak hanya rumah atau gedung saja, tapi juga termasuk jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasmennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Kemudian jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak, serta fasilitas lain yang memberikan manfaat. Kemudian siapa yang menjadi subjek pajak dari pajak bumi dan bangunan ini? Subjek pajak adalah orang atau badan, ya, orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Nah, subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan, maka dia otomatis menjadi wajib pajak dari PBB. Nah, kalau misalnya suatu objek pajak nih belum jelas diketahui wajib pajaknya, maka Dirjen Pajak bisa menetapkan si subjek pajak atau orang yang memanfaatkan bumi dan bangunan tersebut sebagai wajib pajak. Nah, subjek pajak yang ditetapkan tersebut bisa memberikan keterangan tertulis kepada Dirjen Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak tersebut. Nah, apabila keterangan tertulis yang diajukan tersebut disetujui, maka Dirjen Pajak membatalkan penetapannya sebagai wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya surat keterangan tersebut. Namun, apabila keterangan yang diajukan tersebut tidak disetujui, maka Dirjen Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Nah, apabila lewat jangka waktu 1 bulan setelah diterimanya surat keterangan dan Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan oleh si subjek pajak tadi dianggap disetujui. Kemudian objek pajak. Objek pajak dari pajak bumi dan bangunan itu sendiri adalah bumi dan atau bangunan, termasuk juga unit tempat usaha, perumahan dan apartemen, seperti tercantum dalam peraturan Dirjen Pajak tentang ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi melalui pendataan objek pajak bumi dan bangunan. Nah, unit tempat usaha tadi kan termasuk dari objek pajak. Jadi unit tempat usaha itu adalah unit bangunan yang berfungsi sebagai tempat kegiatan usaha, baik yang berada di pusat perdagangan atau tempat usaha maupun tidak. Kemudian objek pajak
yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Nah, tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan itu berarti bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini bisa diketahui kita lihat dari ADART, dari yayasan atau badan yang bergerak dalam bidang-bidang tersebut. Termasuk dalam pengertian ini adalah hutan wisata milik negara. Terus contohnya yang poin pertama ini adalah pesantren atau madrasah, tanah wakaf, dan rumah sakit umum. Kemudian objek pajak yang tidak dikenakan PBB selain itu adalah objek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis, kemudian hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, terus tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Kemudian objek pajak yang digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsulat, ini berdasarkan asas timbal balik, artinya negara dari perwakilan diplomatik tersebut juga menerapkan hal yang sama. Kemudian objek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Nah, klasifikasi tentunya untuk menentukan nilai atau nilai jual objek pajak ini kita perlu pemerintah melakukan klasifikasi bumi dan bangunan, yaitu pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan dari pajak yang terutang. Nah, dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah itu diperhatikan faktor-faktor yaitu dari letaknya, kemudian peruntukan, kemudian pemanfaatan, kemudian kondisi lingkungan dan lain-lain. Sedangkan untuk menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor yaitu bahan yang digunakan, kemudian teknik atau perekayasaannya, kemudian letaknya dan kondisi lingkungan dan lain-lain. Nah, nilai jual objek pajak ini ditentukan berdasarkan kondisi objek pajak per awal tahun atau per 1 Januari. Nah, nilai jual objek pajak ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak pengganti atau replacement cost, kemudian nilai perolehan baru atau perbandingan harga dengan objek sejenis. Nah, kemudian dasar pengenaan pajak. Untuk perhitungannya, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Nah, besarnya NJOP itu ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. NJOP adalah sebesar harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan kalau misalnya tidak ada transaksi jual beli secara wajar, maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Nah, NJOP itu meliputi nilai jual permukaan bumi, yaitu terdiri dari tanah atau perairan di dalamnya, kemudian beserta kekayaan alam yang berada di atas maupun di bawahnya, dan atau bangunan yang melekat di atasnya. Nah, nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan atau bangunan dikelompokkan dalam klasifikasi ya, tadi digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan
PBB. Nah, untuk perhitungannya itu kita harus melihat dasar perhitungan pajak dari PBB ini adalah nilai jual kena pajak. Nah, besarnya persentase nilai jual kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang berdasarkan peraturan pemerintah adalah 40% dari NJOP untuk objek pajak perkebunan, kehutanan, dan objek pajak lain yang NJOP-nya sama dengan atau lebih dari 1 miliar. Kemudian NJKP sebesar 20% dari NJOP untuk objek pajak pertambangan dan objek pajak lain yang NJOP-nya kurang dari 1 miliar. Nah, terus perhitungannya untuk mekanisme dan tarif dari PBB. Jadi nilai jual objek pajak itu sama dengan luas tanah atau bangunan dikali harga jual. Kemudian dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak, di mana di sini ditetapkan secara regional dan maksimal 12 juta untuk setiap wajib pajak. Kemudian kita cari setelah nilai jual objek pajak dikurangi NJOP TKP, ketemu NJKP, kemudian kita kalikan dengan tarif PBB yaitu 0,5%, ketemulah PBB yang terutang. Nah, apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu objek pajak, maka yang bisa dikurangi dengan NJOP TKP hanya salah satu objek pajak saja yang memiliki nilai NJOP paling besar. Sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOP TKP. Kemudian untuk prosedur pembayarannya, nah dalam prosedur pembayaran dari PBB itu menggunakan official assessment atau perhitungan yang dilakukan oleh pihak Fiskus. Jadi tidak dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak. Nah, dalam rangka ini pendataan PBB, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP atau surat pemberitahuan objek pajak. Nah, SPOP ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya itu meliputi letak dari objek pajak yang dimaksud, paling lambat 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Nah, selanjutnya berdasarkan SPOP tersebut, Dirjen Pajak kemudian menerbitkan yang namanya SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Nah, pajak yang terutang melalui atau berdasarkan SPPT ini harus dilunasi paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. Nah, kemudian akan terbit atau dikeluarkannya SKP atau surat ketetapan pajak oleh Dirjen Pajak apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tetap tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Nah, jumlah pajak yang terutang dalam SKP adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Oke, kita ke contoh perhitungan. Misalnya di sini Tuan Andi seorang karyawan pada tahun 2016 hanya memiliki sebuah objek pajak berupa tanah seluas 60 meter persegi di kawasan Kaligawe Semarang dan diketahui NJOP tanah tersebut sebesar 150.000 per meter persegi.
Diketahui misalnya NJOP TKP dari Kota Semarang ditetapkan sebesar 10 juta rupiah. Nah, berapa besarnya PBB terutang? Maka kita cari dulu NJOP-nya 60 meter persegi dikali 150.000, maka ini typo ya, 9 juta. Nah, karena nilai jual objek pajaknya ini kurang dari NJOP TKP yaitu 10 juta, maka objek pajak tersebut tidak dikenakan PBB. Kemudian contoh kedua, di mana seorang wajib pajak memiliki 2 objek pajak. Tuan Bima, seorang pengusaha, pada tahun 2016 memiliki sebuah objek pajak berupa rumah dengan luas bangunan 100 meter persegi yang berdiri di atas tanah seluas 120 meter persegi di kawasan Tembalang, Semarang. Ini yang satu objek pajak. Diketahui NJOP tanah tersebut sebesar 1.200.000 per meter persegi, sedangkan NJOP bangunannya sebesar 2 juta per meter persegi. NJOP TKP ditetapkan misalnya sebesar 12 juta. Berapa besarnya PBB yang terutang? Maka kita kalikan masing-masing luas tanah dengan NJOP-nya, kemudian kita kurangi dengan NJOP TKP 12 juta, lalu kemudian kita kalikan tarifnya 0,5%. Oke, ini silakan teman-teman bisa jadi latihannya. Nanti jawabannya kita bahas pada saat pertemuan kuliah. Silakan, soal ini bisa jadi latihan. Oke, ini contoh berikutnya, contoh yang kedua. Tuan Tommy, seorang pengusaha, memiliki 2 buah ruko di Kota Semarang pada tahun 2016. Objek pertama dengan luas tanah 400 meter persegi, luas bangunan 300 meter persegi, terletak di kawasan Johar, dan objek kedua luas tanah 1000 meter persegi dan luas bangunan 800 meter persegi, terletak di kawasan Krapyak. Nah, diketahui bahwa objek pertama itu NJOP tanahnya 1.500.000 per meter persegi dan NJOP bangunannya sebesar 2.500.000 per meter persegi. Sedangkan objek kedua NJOP tanahnya sebesar 1.600.000 per meter persegi dan NJOP bangunan sebesar 3 juta per meter persegi. Sedangkan NJOP TKP ditetapkan sebesar 12 juta. Kita hitung. Untuk NJOP di Johar kita kalikan masing-masing untuk tanah dan bangunannya. Luas tanah dikali dengan NJOP-nya, kemudian ditotal NJOP sebagai dasar pengenaan pajak ketemu 1.350.000.000. Kemudian kita lanjut ke NJOP yang kedua dulu, ke objek yang kedua. Sama, kita kalikan antara luasnya dengan NJOP per meter persegi, kemudian ditotal NJOP sebagai dasar pengenaan pajak. Di sini NJOP di Krapyak itu lebih besar daripada yang di Johar, maka yang kita kurangi dengan NJOP TKP adalah objek yang terbesar. Kita kurangi dengan 12 juta, sedangkan yang lebih kecil atau objek pajak lainnya itu tidak dikurangi NJOP TKP, berarti utuh segini NJKP-nya atau nilai jual kena pajak. Sedangkan yang ini, yang objek pajak kedua, kita kurangi dengan NJOP TKP untuk mencari NJKP-nya. Kemudian kita total NJKP dari kedua objek pajak. Nah, karena nilainya di atas 1 miliar, maka besaran persentase dari NJKP-nya, besarnya persentase dari NJKP-nya itu 40%.
40% dikalikan total NJKP 5.338 juta dikalikan dengan tarifnya 0,5%, maka ketemu PBB terutang sebesar 10.676.000 untuk kedua objek pajak. Baik, itu materi hari ini terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Silakan teman-teman mempelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.